Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu untuk berdiskusi mengenai topik-topik di pengantar manajemen. Kali ini kita akan diskusi mengenai apa yang disebut dengan komunikasi efektif. Artinya, komunikasi yang dijalankan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sering setiap hari kita melihat orang berkomunikasi baik secara lisan, berbicara di antara beberapa orang, berdiskusi dengan begitu intensnya mengenai topik yang menjadi kepentingan bersama. Ada juga yang kita lihat orang lain berkomunikasi dalam bentuk dia membuat tulisan, baik tulisan tangan maupun tulisan di dalam kata-kata komputer atau laptop. Dan juga ada yang berkomunikasi dengan menggunakan gestur ataupun isyarat dari gerak tubuh. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk dari komunikasi. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan komunikasi? Mari kita diskusikan lebih jauh lagi. Ini adalah beberapa gaya komunikasi yang terjadi. Misalnya ini di keluarga, semua pada sibuk pegang gadgetnya masing-masing. Sampai hewan piaraannya pun sibuk dengan gadgetnya. Nah, komunikasi sekarang sudah tidak bisa terhindarkan dari kondisi bahwa banyak alat ataupun banyak perangkat modern yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga komunikasi pun dibantu oleh alat-alat tersebut. Kalau teman-teman melihat orang meeting ataupun orang melakukan diskusi dan sebagainya, ada berbagai banyak alat modern, gadget, entah itu handphone, entah itu laptop atau komputer yang dipergunakan dalam proses komunikasi tersebut. Boleh jadi umumnya alat-alat tersebut akan semakin memudahkan orang berkomunikasi. Apakah memang selamanya akan memudahkan? Tentunya perlu kajian yang lebih lanjut. Yang jelas sekali lagi bahwa yang namanya teknologi informasi sebagai alat untuk mempercepat proses komunikasi dilakukan sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Dan juga kalau teman-teman akses di internet, banyak sekali aplikasi yang terkait dengan proses komunikasi, mulai dari ada Twitter, ada Line, ada WhatsApp dan sebagainya. Semua itu sekali lagi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses komunikasi yang dilakukan. Mari kita awali diskusi mengenai komunikasi ini dengan kasus yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan ini biasanya sering dipergunakan sebagai games dalam sebuah game, apa yang disebut dengan pesan berantai. Kita akan coba perhatikan, akan coba analisis apa yang bisa terjadi dengan atau dalam proses penyampaian pesan berantai ini. Misalkan di suatu perusahaan, seorang managing director atau direktur utama, dia memberikan pesan kepada kepala divisi. Intinya adalah besok akan ada gerhana matahari total pada jam 9 pagi. Ini adalah kejadian yang tak bisa kita lihat setiap hari. Untuk menyambut dan melihat peristiwa langka ini,
seluruh karyawan diminta untuk berkumpul di lapangan dengan berpakaian rapi. Saya akan menjelaskan fenomena alam ini kepada mereka. Bila hari hujan dan kita tidak bisa melihatnya dengan jelas, kita berkumpul di kantin saja. Ini adalah hal yang biasa terjadi di mana top management menyampaikan pesan kepada bawahannya dengan sedikit panjang lebar. Dan tentunya kita juga harusnya sudah bisa atau sudah mengetahui poin-poin penting apa saja yang ada di dalamnya. Nah, seperti biasa, sebuah pesan di organisasi dari level yang lebih tinggi disampaikan ke level yang lebih rendah. Dalam ini dari Managing Director sebagai instruksi kepada Division Head. Lalu Division Head menyampaikan pesan ini kepada Departemen Head atau Kepala Departemen. Division Head menyampaikan sebagaimana yang dia dengar dari Managing Director tadi, yang isinya adalah sesuai dengan perintah Managing Director. Besok pada jam 9 pagi akan ada gerhana matahari total. Bila hari hujan, kita tidak bisa berkumpul di lapangan untuk melihatnya dengan berpakaian rapi. Dengan demikian, peristiwa hilangnya matahari akan dijelaskan oleh Managing Director di kantin. Ini adalah kejadian yang tak bisa kita lihat setiap hari. Saya pikir inti yang disampaikannya masih tetap sama dari Managing Director tadi. Kemudian, Division Head menyampaikan kembali pesan tersebut kepada Section Head. Apa yang disampaikan oleh Departemen Head adalah sesuai dengan perintah Managing Director, besok kita akan mengikuti peristiwa hilangnya matahari di kantin pada jam 9 pagi dengan berpakaian rapi. Managing Director akan menjelaskan apakah besok akan hujan atau tidak. Ini adalah kejadian yang tak bisa kita lihat setiap hari. Coba bayangkan. Dan kita sudah merasakan ada perbedaan yang mulai terjadi dari pesan yang disampaikan. Kemudian, Section Head menyampaikan hal ini kepada Supervisor. Yang disampaikannya adalah, jika besok turun hujan di kantin, kejadian yang tak bisa kita lihat setiap hari, Managing Director dengan berpakaian rapi akan menghilang jam 9 pagi. Rasanya sudah mulai jauh dari inti yang disampaikan oleh Managing Director. Dan kemudian Supervisor menyampaikannya kepada foreman atau orang-orang yang di lapangan. Intinya adalah, atau yang disampaikannya adalah, besok pagi pada jam 9 Managing Director akan menghilang. Sayang sekali kita tidak bisa melihatnya setiap hari. Teman-teman, ini adalah pesan terakhir yang sampai kepada foreman atau orang di lapangan, yang berasal dari, seperti tadi kita sudah perhatikan, berawal dari pesan seorang Managing Director atau Direktur Utama. Dalam budaya kita ada yang dikenal atau sering kita dengar bahwa kalau menitip uang jangan harap lebih. Artinya kalau kita menitipkan uang kepada seseorang untuk disampaikan kepada orang lain, jangan harap lebih. Tetapi kalau menyampaikan atau menitipkan pesan untuk disampaikan kepada orang lain, biasanya sering dilebihkan oleh yang menyampaikan. Dan
Tapi dalam kasus ini kita akan melihat bahwa terjadi penyampaian informasi secara bertahap dan terjadi pembelokan atau pembiasan makna dari pesan yang disampaikan. Sekali lagi, perubahan ini bisa terjadi berbagai hal, karena bisa jadi daya tangkap. Yang kedua, bisa juga karena persepsi atau keinginan yang terkandung ataupun dimiliki oleh yang memegang pesan atau menyampaikan pesan tadi. Seperti contoh, kalau dikatakan bahwa supervisor mengatakan kita tidak bisa melihatnya setiap hari. Yang dimaksud dengan tidak melihat setiap hari adalah managing director akan menghilang. Jadi boleh jadi dia selalu ingin ataupun dia akan lebih nyaman kalau mereka bekerja tanpa ada top management ataupun managing director. Boleh jadi seperti itu. Nah, sekali lagi, apakah hal ini bahaya? Bisa berbahaya sekali, karena pesan awal yang disampaikan, ya seperti tadi bahwa fenomena matahari itu adalah hal yang langka, kemudian akan terjadi jam 9, kemudian kemudian diharapkan karyawan berkumpul di lapangan dengan berpakaian rapi untuk melihat fenomena ini. Tapi kalau hujan diminta untuk di kantin. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya ada hal-hal ataupun ada poin-poin penting yang disampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain. Hal itu diharapkan dapat dipahami oleh yang menerima pesan. Kalau terjadi perubahan seperti ini, entah kata-katanya berkurang atau susunan kata-katanya yang bisa ditafsirkan lain dari penyampaian awal, itu yang menjadi masalah nantinya, sehingga menyebabkan boleh jadi atau besar kemungkinan pesan yang disampaikan oleh orang yang pada awalnya memberikan pesan tersebut akhirnya tidak sampai kepada yang menerima pesan. Dengan kata lain, komunikasi yang dilakukan tidak efektif karena tidak mencapai target akhir, yaitu untuk mendapatkan pemahaman ataupun pesan itu dipahami sesuai dengan yang disampaikan pada awalnya.